Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup Panembahan Senopati bagian yang kedua. Bahwa setelah kampanye militer yang dilakukan oleh Senopati setelah mangkatnya Sultan Hadiwijaya dan pendudukan daerah-daerah Barangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang, persekutuan Adipati Barangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Dan pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto. Namun dapat dipisah utusan Kasunan Giri selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai oleh Mataram. Dan daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Dan Pati saat itu dipimpin oleh Adipati Pragola, putra Kiai Panjawi, dan kakak perempuannya Waskita Jawi menjadi permaisuri Senopati yang bergelar Kanjeng Ratu Mas. Dan hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Dan setelah itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat, yakni pada tahun 1582 Masehi. Dan pewaris Hadiwijaya seharusnya adalah Pangeran Benowo yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Dan Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak pada tahun 1583 Masehi dan menyingkirkan Pangeran Benowo. Sejak saat itu, Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Dan di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer, yakni melawan kerajaan Pajang. Dan Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Dan beliau sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat material ataupun spiritual. Dan Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelan yang hendak menyetor pajak ke kerajaan Pajang. Dan para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan kerajaan Pajang. Dan selain itu, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Dan perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Arya Pangiri. Dan Pangeran Benowo akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Dan hanya berselang 1 tahun Pangeran Benowo menjadi Raja Kerajaan Pajang. Beliau menyerahkan kekuasaan sepenuhnya ke Kerajaan Pajang kepada Mataram. Dikarenakan jiwa beliau lebih memilih menjadi ulama menyebarkan dakwah agama Islam daripada
menjadi penguasa. Dan beliau berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Dan Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Dan Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan kerajaan Mataram, yang akhirnya ditunjuk Pangeran Gagak Baning sebagai adipati, yang tak lain adalah adik Senopati. Bahwa Danang Sutawijaya akhirnya mampu menjadikan kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang memiliki kekuasaan penuh. Dan Danang Sutawijaya memproklamirkan Mataram sebagai kerajaan Islam yang berdiri sendiri dan menggunakan gelar Panembahan Senopati Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Dan semenjak itulah Danang Sutawijaya dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Dan dengan ibu kota kerajaan yang berada di kota gede. Dan kemudian Panembahan Senopati berkeinginan menjadi kerajaan Mataram sebagai tonggak kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Yang kemudian perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Mataram pun kemudian dilakukan ke sebagian Jawa Tengah, yakni Mataram, Pajang, dan Demak, dan ke bagian Jawa Timur, yakni ke Madiun. Dan pada tahun 1586 Masehi, Senopati menjadi raja pertama kerajaan Mataram yang bergelar Panembahan. Bahwa beliau tidak memakai gelar Sunan atau Sultan karena menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Dan pusat pemerintahnya terletak di kota gede. Dan pada tahun 1590 Masehi, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Dan adipati Madiun adalah Rangga Jumena atau putra bungsu Sultan Trenggono, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangannya. Dan melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Dan Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Dan Rangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang sangat cantik, yaitu Ratna Dumila, untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Dan bujuk rayu Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratna Dumila, karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mempersatukan daerah Mataram dan daerah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Dan Mataram, kerajaan yang dapat bersatu. Kemudian Ratna Dumila sebagai seorang wanita yang sangat terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senopati, dan perlu membuktikan bahwa Senopati unggul dalam peperangan. Dan setelah terbukti kesaktian Senopati, akhirnya Ratna Dumila menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dan dari kisah Panembahan Senopati dan Ratna Dumila oleh Mangkunegara IV diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedaya Bedak Madiun. Dan pada tahun 1591 Masehi terjadi konflik
suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas. Dan setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Dan tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas. Dan saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu, hasil pilihan Surabaya. Dan Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senopati dan dibantu merebut kembali takhta Kediri. Dan pada tahun 1595 Masehi, Adipati Pesuruan berniat tunduk secara damai pada kerajaan Mataram. Namun dihalang-halangi oleh panglimanya yang bernama Rangga Kaniten. Dan Rangga Kaniten dapat dikalahkan oleh Senopati dalam sebuah perang tanding. Beliau kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pesuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada kerajaan Mataram. Dan pada tahun 1600 Masehi terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Dan pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratna Dumila Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Dan perang kemudian terjadi di dekat sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Dan Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar, dan kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Seda ing Kajenar atau Panembahan yang meninggal di Kajenar. Dan beliau dimakamkan di makam Hasta Kita Ageng Kota Gede. Dan setelah Panembahan Senopati wafat, kerajaan Mataram dipimpin oleh Raden Mas Jolang, putra Panembahan Senopati, dengan Ratu Mas Waskita Jawi, yakni putri Kiai Ageng Penjawi. Dan Raden Mas Jolang naik takhta dengan gelar Panembahan Hadi Prabu Hanyakrawati, yakni tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Demikianlah kisah tentang perjalanan hidup Panembahan Senopati.